Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing sekaligus juga tutorial. Judul video kita hari ini adalah 10 hal yang buat PC kamu lambat dan cara mengatasinya. Kawan-kawan, apakah laptop ataupun desktop kamu mulai terasa melambat? Ada banyak hal yang bisa membuat laptop kamu ataupun desktop kamu melambat, teman-teman. Berikut ini 10 hal yang buat PC kamu lambat dan cara mengatasinya. Mau tahu apa saja 10 hal tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, PC melambat itu bisa saja terjadi teman-teman ya, apalagi kalau kamu sudah menggunakan PC kamu cukup lama. Nah, berikut ini tanpa lama-lama, mari kita bahas saja satu persatu apa yang membuatnya dia lambat dan cara mengatasinya. Yang pertama teman-teman, sistem file kamu yang corrupt. Jadi, sistem file yang corrupt itu teman-teman membuat PC kamu melambat. Bukan hanya melambat teman-teman, kadang juga bisa membuat PC kamu jadi, kamu bisa mendapatkan namanya blue screen of death. Nah, untuk memperbaikinya teman-teman, caranya itu kamu masuk ke CMD. Kita masuk ke CMD teman-teman. Nah, di sini run as administrator. Yes. Nah, di sini teman-teman kamu tuliskan ya SFC. SFC ini singkatan daripada System File Checker. Jadi kita akan cek sistem file kita apakah ada kerusakan atau tidak. Spasi garis miring scan now. Jadi kita akan scan teman-teman. Jangan lupa ada 2 N-nya ya. Lalu kamu enter. Sebelum saya enter teman-teman, ini butuh waktu antara 3 sampai dengan 25 menit tergantung daripada kecepatan PC kamu. Nanti saya akan percepat teman-teman. Saya enter sekarang. Kita sudah diperingatkan di sini ya. This process will take some time. Nanti saya akan percepat teman-teman. Oke, selesai. Alhamdulillah saya butuh waktu sekitar 3 menit teman-teman ya. Kamu lihat sini Windows Resource Protection didn't find any integrity violation. Jadi tidak ada violation, tidak ada kerusakan, tidak ada korupsi atau tidak ada hal yang membuat dia bermasalah teman-teman. Nah, saran saya teman-teman, kamu bisa jalankan SFC ini 1 sampai dengan 2 kali dalam 1 bulan lah. Oke, jadi untuk memastikan bahwa sistem file kamu itu baik-baik saja. Ini yang pertama teman-teman, kita tutup. Yang kedua teman-teman, itu kemungkinan PC kamu lambat itu karena ada virus yang bercokol teman-teman. Jadi kalau bisa ya jalankan namanya virus scan 1 sampai dengan 3 kali dalam 1 bulan lah ya. Caranya gimana? Kita masuk Windows Togo Plus I setting ini teman-teman. Nah, di setting ini masuk kepada ini privacy and security, masuk Windows security. Ah, ini kayaknya ada bermasalah ini teman-teman. Kita lihat ya version threat protection-nya, ada action recommended ini teman-teman. Coba kita lihat, oh ternyata ransomware protection-nya. Oke, ini yang tadi yang bermasalah teman-teman. Kalau gitu kita dismiss aja dulu. Sekarang kita masuk kepada scan option teman-teman. Nah, di sini teman-teman, untuk quick action ini kamu bisa lakukan setiap hari, bisa sampai dengan 10 sampai 20 kali teman-teman. Nah, untuk full scan ini teman-teman cukup 1 sampai 3 kali dalam 1 bulan. Kalau kamu merasa ada hal yang mencurigakan, kamu jalankan silakan full scan ini. Nah, untuk hari ini teman-teman kita jalankan saja quick scan. Ini pun kalau kamu sering melakukan quick scan teman-teman, ini akan cepat. Tetapi kalau kamu jarang melakukan, mungkin dia butuh waktu. Kalau saya biasanya 1 sampai dengan 2 menit. Kita jalankan sekarang teman-teman ya. Scan now. Saya akan percepat juga nanti teman-teman. Oke teman-teman, ini dia butuh cukup lama ya, karena sembari saya merekam. Kamu lihat sini teman-teman ya, scan lasted 3 minutes. Biasanya saya hanya butuh waktu 1 sampai dengan 2 menit. Hari ini 3 menit 3 second, 3 menit 3 detik. Agak sedikit lama teman-teman ya, karena saya sembari merekam. Oke, itu yang kedua teman-teman ya, jalankan yang namanya jangan quick scan ya teman-teman, kalau bisa full scan lah ya untuk kalian. Itu yang kedua teman-teman. Kemudian yang membuat dia juga lambat PC kamu itu adalah driver kamu yang sudah usang alias kadaluarsa. Jadi sekali-sekali ceklah kamu punya driver teman-teman ya. Caranya kita masuk ke device manager teman-teman. Kita masuk ke device manager. Nah teman-teman sekalian, yang saya sangat sarankan itu sebetulnya ada beberapa ya yang perlu kamu update. Bukan berarti ini yang hanya itu saja ya. Terutama ini untuk display adapter teman-teman. Ya ini VGA kamu ini
ya drivernya. Terus kemudian juga jangan lupa ini monitor, apalagi network adapternya ini. Bagaimana dengan yang ini ya? Tentu saja juga yang lainnya. Asal kamu lihat saja teman-teman ya, kalau ada yang warna kuning, ada tanda silang, itu berarti kamu wajib, oke lah, nggak perlu wajib, tapi sebaiknya kamu update teman-teman, agar tidak terjadi yang namanya membuat PC kamu lambat. Jadi jangan sampai juga, terutama ini display adapter ini penting sekali teman-teman ya, ini karena ini adalah VGA kamu. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Kemudian yang membuatnya dia lambat, yang nomor 4 adalah overheating teman-teman, terlalu panas. Kalau ini saya hakul yakin banget, kenapa? Biasanya teman-teman, kalau saya merekam ya, karena kebetulan di rumah saya ini nggak pakai AC, saya hanya menggunakan kipas angin teman-teman, kipas angin. Kalau saya tidak pakai kipas angin saya teman-teman, dan dia langsung panas, maka rekaman saya itu biasanya akan tersendat-sendat. Nah sekarang ini saya menggunakan kipas angin untuk mendinginkan saya punya PC teman-teman. Jadi kalau rumah kamu nggak menggunakan AC, ya kalau bisa gunakan kipas angin. Nah kalau kamu menggunakan laptop teman-teman, ya gunakanlah yang namanya ini teman-teman ya, cooling pad. Aku yakin banget teman-teman, kalau laptop kamu, PC kamu panas, itu udah banget pasti akan melambat. Kentara sekali teman-teman. Kalau saya itu udah rasakan sekali, kalau ketika saya lupa untuk menyalakan kipas angin saya ketika saya buat video, itu langsung kecepatan itu ngedrop jadi lambat. Oke, itu yang keempat teman-teman. Kemudian yang kelima, nah ini teman-teman ya, yakni junk dan temporary file. Jadi junk file itu adalah file-file sampah, juga temporary file. Ya sesekali lah. Kalau bisa teman-teman dalam 1 minggu itu ya kamu bersihkan lah. Caranya gimana? Kita masuk cara yang paling mudahnya saja teman-teman ya. Kita masuk run di sini. Nah, di sini kamu ketikkan saja tmp, ini temporary file teman-teman. Kita oke kan? Nah, mungkin kamu lihat kok cuma sedikit. Nah, kebetulan karena saya rajin membersihkan teman-teman. Biasanya sebelum saya buat video saya bersihkan. Nah, di sini kamu select all, kemudian kamu delete, continue. Nah, yang tidak bisa terdelete teman-teman, biarkan saja. Kenapa? Karena kamu sedang pakai. Lalu cancel aja. Kamu lihat sini, yang tadinya 3, sekarang sisa 1. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk kembali ke run ini. Kali ini kita masuk dollar teman-teman, lalu tmp, lalu dollar lagi, kita oke kan. Kali ini dia agak banyak teman-teman ya, ini agak banyak. Sama juga kamu select all, lalu kamu delete. Yang nggak bisa teman-teman seperti ini sedang saya pakai untuk merekaman saya. Kamu cancel aja atau kamu skip aja ya, supaya tidak akan menjadi masalah buat saya terutama, karena saya sedang merekam teman-teman. Oke, itu yang kelima, rajin-rajin bersihkan yang namanya temporary file dan junk file juga teman-teman. Nah yang keenam teman-teman, kenapa bisa lambat PC kamu? Karena terlalu banyak kamu install aplikasi teman-teman. Biasanya kalau kamu sudah install lalu kamu lupa untuk menguninstallnya, padahal kamu sudah tidak gunakan lagi. Kita masuk kepada Windows logo plus I teman-teman, masuk kepada apps, masuk kepada install apps. Nah, di sini teman-teman coba kamu cari ya aplikasi yang sudah lama kamu install kemudian kamu tidak gunakan lagi. Kamu uninstall aja teman-teman. Nah, suatu saat nanti kalau kamu menginginkannya kembali, kemudian baru kamu install lagi. Kamu carilah yang mana kira-kira yang tidak kamu gunakan. Kamu uninstall aja teman-teman. Oke, sekarang saya langsung berikan contoh teman-teman ya. Seperti ini. Mouse hub ini saya nggak pakai, saya uninstall aja. Uninstall. Lihat sini Mouse hub teman-teman. Nah, udah nggak ada. Pokoknya aplikasi yang kira-kira kamu tidak gunakan, uninstall aja teman-teman. Nah sekarang mari kita menuju kepada yang ketujuh teman-teman. Yang ketujuh itu terlalu banyak startup apps yang berjalan. Cara untuk mengetahuinya gimana teman-teman? Kita masuk kepada Task Manager. Kita masuk Task Manager. Ini kamu masuk kepada ini teman-teman, startups, apps yang ini. Ah di sini teman-teman, kamu lihat baik-baik. Di sini saya ada ini 18 jumlahnya teman-teman. Tuh wa ga pat ma 6 jupan lan. Oke, 19 ternyata bukan 18. Iya, dari 19 ini teman-teman, saya hanya nyalakan 1 2 3 saja. Jadi kalau kamu tidak perlu kan teman-teman, kamu klik kanan ya, lalu kamu disable. Nah, kebetulan yang 3 ini saya pakai. Saya kasih contoh misalnya teman-teman, ini tuh robot top ini. Oke lah, ini saya pakai tapi nggak apa-apa untuk contoh ya. Kamu klik kanan aja, kamu disable. Bisa juga kalau nggak mau klik kanan, langsung disable di sini. Ya ini. Sekarang saya disable ya. Ini masih enable, masih aktif, saya disable.
Nah, sekarang sudah dia disable atau sudah nonaktif atau sudah dimatikan. Itu yang ketujuh. Nah, sekarang mari kita masuk ke 8. Yang ke-8 ini penting banget teman-teman. Ya, ini terlalu banyak services atau layanan yang berjalan di background. Ya, caranya gimana? Kamu masuk search teman-teman, tulis services, ini services atau layanan-layanan. Nah, di sini teman-teman kamu matikan layanan yang kamu tidak butuhkan. Nah, buat kamu ya, ini kan banyak nih layanan teman-teman. Ini banyak banget teman-teman. Ini ratusan layanan ini. Nah, kalau buat teman-teman yang tidak tahu yang mana yang sebaiknya dimatikan, saya ada videonya teman-teman. Ini dia videonya. Ini cukup banyak teman-teman yang menonton. Ini video saya nomor 1 teman-teman. Matikan 15 Windows Services agar komputer jadi lebih cepat. Ini ada 15. Kalau mau amannya teman-teman silakan matikan yang 15 ini. Atau kalau kamu ingin tahu banyak apakah aman saya matikan atau tidak, kamu silakan tulis aja deh kalau mau komentar. Tapi kalau kamu mau amannya teman-teman, matikan 15 service ini. Dengan catatan, kamu tidak membutuhkannya atau kamu tidak memilikinya. Ya, misalnya nih seperti ini nih ya. Saya matikan di sini untuk printer teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak punya printer. Tapi kalau kamu punya printer teman-teman, kamu jangan matikan. Pokoknya untuk amannya silakan kamu tonton video ini. Kemudian yang ke-9 teman-teman, terlalu banyak visual effect dan ini yang membuat PC kamu lambat. Cara untuk mengetahuinya gimana atau untuk mematikannya gimana teman-teman? Kita masuk ke search lagi, tuliskan di sini view advance, ini dia teman-teman, view advanced system setting. Kita lihat ya settingan sistem yang lebih lanjut. Di sini teman-teman, kamu masuk kepada ini settings ini. Saya matikan dulu ya, kamu lihat sini teman-teman, visual effect ya, visual effect sini. Kamu masuk ke setting. Nah, di sini teman-teman, kamu pilih custom dan ikutin ya. Kalau bisa kamu print screen atau kamu catat aja yang perlu kamu nyalakan atau aktifkan itu cuma 3 aja teman-teman. Yang pertama, animate windows when minimizing and maximizing. Yang kedua, show thumbnail instead of icons. Dan yang ketiga, smooth edges of screen font. Kalau kamu mau matikan semua juga boleh teman-teman. Caranya gimana? Langsung aja sini. Adjust for best performance yang ini, maka dia akan mati semua. Ini akan lebih kebut teman-teman. Cuman ada beberapa ya. Dia nanti icon kamu itu nggak bagus, makanya kamu on kan ini. Kemudian juga ini thumbnail yang ini dan yang satu lagi yang ini ya. Cukup 3 ini aja teman-teman. Setelah itu kamu apply kan, lalu kamu oke kan. Kalau kamu merasa tidak lambat teman-teman, kamu datang komen di video saya ini dan kamu marah-marahi saya. Itu yang ke-9 teman-teman. Dan yang ke-10 atau terakhir teman-teman. Kenapa PC kamu lambat? Karena versi Windows kamu itu adalah sudah kadaluarsa. Please teman-teman, kamu update lah Windows kamu. Ya, caranya gimana? Kita masuk Windows Logo plus i setting. Di setting ini kita masuk pada Windows Update. Nah, kamu lihat sini teman-teman ya. Last check itu today jam 5.48. Ini sore teman-teman, hampir jam 6 hari ini. You are up to date. Coba sekarang kita cek for update lagi. Mudah-mudahan ada updatean terbaru atau tidak. Kita lihat ya. Oke, ada satu teman-teman ya, ini Security Intelligence Update. Ini adalah updatean untuk Microsoft Windows Security-nya teman-teman. Ya, ini Windows Security-nya. Ini penting banget teman-teman, agar kamu tidak dimasuki oleh virus, malware, ransomware, dan lain sebagainya. Dan sementara menginstal ini teman-teman. Biarkan sampai selesai. Oke, sudah selesai. Ya, sekarang kamu lihat sini, completed already and you are up to date. 10.47 sekarang pun 10.47 teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja bukan hanya 10 hal ini yang bisa membuat PC kamu lambat. Masih ada banyak yang lain teman-teman. Kalau saja ada hal yang bisa membuat PC kamu lambat dan saya belum mencantumkannya di video ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.